Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara memesan tiket dengan cara terbaru plus check-in tiket secara online melalui aplikasi Penny Mobile. Oke, tanpa perlu berlama-lama langsung kita ke tutorialnya. Sebelumnya kita buka Penny Mobile terlebih dahulu. Setelah itu tekan menu tiket kapal. Selanjutnya, pilih pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Dengan cara klik pelabuhan asal atau tujuan, lalu scroll ke bawah cari pelabuhan asal atau tujuan kamu, atau lebih cepatnya lagi kita tinggal ketik nama pelabuhan asal atau tujuan di menu pencarian, seperti yang ada dalam video. Selanjutnya, kita pilih tanggal keberangkatan. Untuk pemilihan tanggal jadwal kapal, kita akan disuguhkan 14 hari dari tanggal yang kita pilih. Contoh, kita memilih tanggal 1, jadi kita akan disuguhkan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 jadwal kapal yang tersedia di antara tanggal-tanggal tersebut. Selanjutnya, atur jumlah penumpang sesuai jenis kelamin. Informasi penting, jika kamu berangkat berkelompok atau lebih dari satu orang, kamu bisa aktifkan menu keluarga yang terdapat pada menu penumpang. Tujuannya yaitu agar tempat tidur yang kita dapatkan berurutan dan tidak berjauhan. Jika sudah, tekan terapkan kemudian cari jadwal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jumlah tanggal yang akan ditampilkan yaitu 14 hari setelahnya, dimulai dari tanggal yang kita pilih. Tanggal yang berwarna kuning berarti di tanggal tersebut terdapat jadwal kapal, sedangkan yang berwarna putih berarti di tanggal tersebut tidak terdapat jadwal kapal. Untuk jadwal kapal yang tertera, jika warnanya abu-abu atau ada tulisan habis terjual berarti tiket itu telah habis. Jadi teman-teman pilih tiket yang tersedia atau yang berwarna putih. Jika sudah, pilih tanggal dan kapal yang ingin kita naiki. Selanjutnya kita akan masuk ke detail perjalanan dari kapal yang ingin kita naiki. Teman-teman bisa lihat di situ terdapat nama pelabuhan yang akan disinggahi oleh kapal yang kita naiki beserta tanggal dan juga waktu berapa lama kapal akan transit. Turun ke bawah lagi, di situ ada fasilitas. Teman-teman jika membeli tiket maka akan mendapatkan fasilitas bed, makanan 3 kali sehari, toilet umum, dan charging sport. Namun jika di tiket terdapat tulisan non-seat, maka pembeli atau penumpang tidak akan mendapatkan bed. Untuk di situasi seperti itu, teman-teman bisa memesan kamar jika kamar di kapal tersebut tersedia. Namun ada biaya tambahan jika teman-teman ingin memesan kamar. Namun jika tidak ingin menggunakan kamar, untuk penumpang yang non-seat akan mendapatkan tiket khusus dengan menukarkan KTP untuk sementara dan akan ditukarkan kembali ketika kita sudah sampai di pelabuhan tujuan. Informasi pengambilan tiket untuk penumpang non-seat akan diumumkan ketika kapal sedang dalam transit maupun setelahnya. Teman-teman silahkan mengikuti arahan dari informasi tersebut jika mendapatkan tiket yang non-seat. Oke, jika detail perjalanannya sudah selesai, selanjutnya kita pilih tiket. Selanjutnya untuk email dan nomor telepon, teman-teman harus memasukkan yang aktif karena etiket akan dikirim ke email. Dan juga ketika kapal mengalami keterlambatan, maka akan diinformasikan oleh pihak Penny melalui nomor aktif yang terdaftar di WhatsApp. Oke, kita lanjut ke detail penumpang. Selanjutnya teman-teman tekan penumpang dewasa atau pilih penumpang. Silakan teman-teman masukkan data calon penumpang sesuai dengan data yang terdapat di KTP maupun KK. Untuk lebih mudahnya lagi, teman-teman bisa langsung pilih penumpang yang datanya sudah teman-teman simpan sebelumnya. Untuk tutorialnya, teman-teman bisa klik video di atas. Jika data yang dimasukkan sudah sesuai, selanjutnya teman-teman klik kirim. Setelah itu, tekan menu lanjut ke pembayaran. Sebelum tekan setuju, sebaiknya baca syarat perjalanan untuk kamu yang baru naik kapal Penny. Sedangkan untuk kamu yang sudah sering naik kapal Penny, bisa langsung menekan menu setuju. Selanjutnya kita bisa lihat di situ,
sudah ada detail penumpang, yaitu dek yang akan kita tempati maupun nomor tempat tidur. Untuk di menu pembayaran ini, kita bisa pilih pembayaran melalui transfer bank dan retail merchant. Selanjutnya, pilih metode pembayaran sesuai yang kita inginkan. Kemudian tekan continue atau lanjut. Lanjut, kita scroll ke bawah, lalu salin kode pembayaran maupun nomor rekening. Dengan cara tekan di bagian nomor kode pembayaran atau nomor rekening. Oh iya teman-teman, dalam pembayaran ini terdapat biaya admin sebesar 5.000. Jika sudah lakukan pembayaran dengan benar, dan untuk memastikan pembayaran telah berhasil, kita bisa tekan menu cek status pembayaran. Ini dia teman-teman tampilan tiket yang pertama, masih menunggu pembayaran, dan yang kedua, dengan status diterbitkan berwarna hijau, berarti tiket telah berhasil dipesan. Selain itu, tanda tiket telah berhasil dipesan yaitu email yang masuk dari Pelni berupa e-tiket, beserta barcode yang nanti kita gunakan untuk check-in offline di pelabuhan. Ini dia tampilan tiket yang akan dikirim oleh PT Pelni melalui email yang terhubung di aplikasi Pelni Mobile yang berisi e-tiket dan juga barcode-nya. Catatan penting untuk teman-teman bahwa e-tiket ini tidak berlaku di atas kapal. Jadi, jika telah sampai di pelabuhan, teman-teman silakan check-in di ruang boarding pass atau teman-teman bisa check-in sendiri di mesin check-in. Teman-teman juga bisa mendownload dokumen e-tiket yang tersedia di email dengan menekan simbol download. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu cara check-in online di aplikasi Pelni Mobile. Teman-teman silakan pilih atau tekan tiket yang ingin di check-in online. Kemudian tekan menu check-in. Sebelum menekan tombol setuju, teman-teman silakan baca ketentuan check-in online. Ada beberapa ketentuan check-in online yang sangat penting. Yang pertama, untuk kode booking yang sudah dilakukan check-in online, tidak dapat dilakukan pembatalan, ubah jadwal, atau substitusi upgrade jenis kelas. Kemudian, kode booking yang tertera pada bukti pembayaran adalah bersifat rahasia. PT Pelni Persero tidak bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan kode booking yang digunakan pihak lain. Jika telah setuju dengan ketentuan check-in online, selanjutnya tekan setuju. Kemudian pilih atau checklist nama penumpang yang akan melakukan check-in online. Kita bisa melakukan check-in online ke semua penumpang atau salah satu saja. Untuk di tutorial ini, saya akan men-checklist atau memilih salah satu penumpang saja untuk melakukan check-in online. Info penting untuk teman-teman yang ingin melakukan check-in online maupun offline. Check-in ini hanya tersedia 24 jam sebelum keberangkatan kapal. Begitupun juga dengan menu check-in online akan aktif ketika keberangkatan tinggal 24 jam lagi. Kemudian tekan lanjutkan. Oke, jika telah muncul tampilan seperti di layar, berarti check-in online mandiri kita telah selesai. Selanjutnya, kita scroll ke bawah ke bagian detail penumpang. Di sini ada 3 tiket dan 1 tiket yang sudah berhasil tercheck-in. Kita bisa lihat perbedaannya. Tekan untuk melihat e-boarding yang telah tercheck-in. Karena e-boarding bersifat rahasia dan agar terhindar dari penipuan atau penyalahgunaan, maka pada tampilan ini tidak bisa ter-screenshot maupun terekam oleh layar. Untuk itu, saya menggunakan HP lainnya untuk membantu merekam tampilan e-boarding. Saran dari saya untuk teman-teman yang melakukan check-in online, agar supaya membagikan gambar e-boarding ke teman seperjalanannya. Karena hal itu bisa membantu jika sewaktu-waktu mengantri makanan atau terdapat pemeriksaan tiket, sedang HP kita yang terdapat e-boarding di dalamnya robek total. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena di setiap dek kapal sudah terdapat charging port atau tempat untuk mengisi daya HP. Teman-teman juga tidak perlu khawatir jika tidak memiliki jaringan internet di atas kapal, karena kita tetap bisa mengakses e-boarding di aplikasi Pelni Mobile walaupun sedang offline. Untuk tutorialnya, silakan buka aplikasi Pelni Mobile, kemudian tekan menu pesanan, lalu tekan boarding pass, kemudian tekan menu boarding pass tersimpan. Kemudian pilih tiketnya.